Film ini dimulai di mana si perempuan ini sedang sakit, tapi si perempuan ini juga bahagia melihat ketiga adiknya sudah sukses ya geng ya. Dan wanita ini dibenci oleh adik-adiknya selama 30 tahun ya geng ya. Bukan tanpa alasan mereka benci kepada si perempuan ini, yakni si perempuan ini menyembunyikan sesuatu kepada adik-adiknya ya geng ya. Mereka semua adalah keluarga Simon dan mereka semua adalah yatim piatu ya geng ya. Oke geng, kita bahas alur cerita film ini ya geng ya. Awalnya si wanita ini menonton adiknya yang berhasil menciptakan teknologi berupa simulasi pengendali pikiran ya geng ya. Dan di hari ini juga si wanita ini akan meluncurkan temuannya itu ya geng ya. Akan tetapi sebagai percobaannya dia memilih kakaknya yang sudah dibenci selama 30 tahun ya geng ya. Ketika si wanita ini sadar dari komanya dan menonton adiknya, tiba-tiba si wanita ini batuk darah ya geng ya. Sebenarnya si wanita ini tidak mampu dan ingin matot saja ya geng ya, karena dia tidak mau rahasianya selama 30 tahun ini terbongkar ya. Akan tetapi ketika adiknya ini datang untuk menjemput si dia ya geng ya, untuk dibawa ke festival di mana acara pelantikan alat tersebut diluncurkan ya geng ya. Dan wanita ini akan dibawa untuk menjadi tes alat tersebut ya geng ya. Awalnya si kakaknya ini tidak mau dijadikan alat uji ya geng ya, karena kalau semua itu terjadi maka kebohongannya selama 30 tahun ini akan terbongkar ya geng ya. Tapi ketika adiknya ini terus memaksa kakaknya ini ya geng ya untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, sampai-sampai kakaknya ini dipaksa oleh ketiga adiknya. Sampai kakaknya ini diberi bius oleh adiknya ya geng ya, supaya dia bisa dibawa ke ruangan tersebut ya geng ya. Setelah kakaknya ini dibius, kemudian si kakaknya ini pingsan lalu dibawa ke lab ya geng ya. Dan kini acara tersebut sudah dimulai, tapi ada yang kurang kayaknya nih ya. Sebenarnya malu sih ngomong kepada kalian semua, akan tetapi ini juga terpaksa ya. Saya harus bilang bahwa jangan lupa dukung channel IQ ku dengan tombol subscribe, like, dan juga follow akun media sosial lainnya. Dan juga untuk para penggemar rajin-rajin di alam semesta ini, jangan lupa komen ya geng ya. Kalau sudah, saya sebagai mimin dari channel IQ ku mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini. Lanjut. Film ini dibintangi oleh Diana, yakni kakak tertua dan aktor utama di film ini ya geng ya. Kemudian Mira sebagai adik nomor 2 sekaligus pengacara dan reporter. Kemudian Jessica sebagai adik nomor 2 yang berprofesi sebagai ilmuwan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah si Panjul, sang ahli waris dari keluarga Simon, yakni keluarga terkaya di kota Cianjay. Lanjut. Dan film ini menceritakan teknologi, pengorbanan, dan penyesalan ya geng ya. Lanjut ya geng ya. Acara ini disiarkan secara langsung atau live di sosial media ya geng ya oleh kakaknya ini. Dan kali ini mereka akan mengambil memori-memori sebelumnya di mana alat ini akan merekam kembali ke 30 tahun yang lalu ya geng ya. Di mana kata mereka si kakaknya ini berbuat kejahatan kepada mereka semua. Dan si Mira ini ikut ya geng ya. Dia ingin membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Akhirnya keduanya sekarang dipasangkan alat tersebut ke kepalanya ya geng ya. Dan kini acara simulasi telah dimulai. Pertama-tama sistem ini masuk ke dimensi Mira ya geng ya. Di mana si Mira ini kembali ke 30 tahun yang lalu, di mana si Mira ini sedang berada di rumahnya bersama ayah dan ibunya. Si Mira ini sangat senang karena si Mira ini bertemu dengan kedua orang tuanya yang telah tiada ya geng ya. Tapi kedua orang tuanya ini heran karena si Mira ini katanya pergi ke pasar selama 2 jam. Ibunya ini menyuruh si Mira untuk membantu ibunya dan ayahnya ini akan pergi. Ketika ayahnya ingin pergi, kemudian datang seseorang yang menghajar ayahnya ya geng ya. Dan mereka pun semua terkejut. Akan tetapi ibunya ini ingin melawan penjahat tersebut ya geng ya. Dan menyembunyikan si Mira ini di tumpukan jerami. Ibunya bilang dia tidak usah keluar apapun yang terjadi ya geng ya. Terus kemudian ibunya ini melawan si penjahat tersebut, akan tetapi ibunya ditangkap. Karena si Mira ini tidak tahan lagi, akhirnya si Mira ini keluar dan ingin menolong si kedua orang tuanya. Akan tetapi si Mira ini juga ditangkap oleh penjahat tersebut dan ditembak mati. Lalu kemudian si Mira ini membuka alat tersebut ya karena tidak mampu menahannya ya geng ya. Kenapa Mira ini tidak mampu? Karena di memori Diana itu dia terbunuh dengan ayahnya ya geng ya. Dan sistem mendeteksi berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Rupanya si Mira ini tadi masuk ke memori si Diana ya geng ya.
Dan alasan dia masuk ke memori Diana itu pengen tahu penyebab kematian kedua orang tuanya dulu ya, geng ya. Dan si Wira ini menceritakan apa yang terjadi bahwa kedua orang tuanya mati karena adanya perdagangan narkoba ya, geng ya. Dan penjahat membunuh keduanya beserta si Diana ya, geng ya. Tapi si Jessica ini bilang bahwa ayahnya dulu mati karena kecelakaan terbakar. Nah, di sini ada sebuah kejanggalan lagi ya, geng ya. Ya, ini berbeda dengan yang saudaranya ini tahu dengan apa yang terjadi di dalam memori si Diana ya, geng ya. Kalau di memori Diana itu kedua orang tuanya mati terbunuh, tapi yang mereka tahu itu adalah kebakaran ya, geng ya. Dan mereka langsung menyuruh menghidupkan sistem yang ada di kepala si Diana. Dan sekarang di monitor menampilkan aksi dari Diana tersebut yang asli ya, geng ya. Dari si Diana dimasukkan ke jerami hingga kedua orang tuanya dibunuh. Akan tetapi di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Yakni si Diana ini tidak keluar sampai kedua orang tuanya tersebut terbunuh dan rumahnya dibakar hingga penjahat tersebut pulang ya, geng ya, baru dia keluar dari tumpukan jerami tersebut. Ini di sini di kenyataannya si Diana ini masih hidup ya, geng ya. Setelah penjahat tersebut pulang, yakni si Diana ini baru keluar memeluk ibunya ya, geng ya. Tetapi di ujung akhir-akhir hidupnya si ibunya bilang bahwa dia harus tetap hidup dan harus membiayai adik-adiknya hingga sukses. Kemudian si Diana ini menyetujuinya ya, geng ya, dengan sangat patah hati ya, geng ya. Dan cerita kebohongan Diana ini dimulai dari sini ya, geng ya. Ini si Diana ini ingin membalaskan dendam kepada penjahat-penjahat tersebut ya, geng ya. Tapi si Diana ini mempunyai cara tersendiri. Yakni si Diana ini menyimpan kedua orang tuanya di tumpukan jerami ya, geng ya. Lalu kemudian si Diana ini membersihkan sampel-sampel yang masih tersisa di rumah ini ya, geng ya. Dan membiarkan rumahnya ini terbakar dengan kedua orang tuanya. Lalu kemudian si Diana ini pergi dan menjadi penjahat. Ketika si Diana ini membersihkan sampel-sampel tersebut, tiba-tiba si penjahat datang ya, geng ya. Tapi si Diana cerdik ya, geng ya. Dia pura-pura tidak tahu dan si Diana ini pura-pura baru datang ke lokasi ini ya, geng ya. Akan tetapi ketika si penjahat ini datang, kemudian neneknya dan adik-adiknya ini datang ke tempat itu ya, geng ya, dan menanyakan semua apa yang terjadi. Namun si Diana ini mengakuinya ke neneknya bahwa dia membakar rumahnya ya, geng ya, dan seketika neneknya sangat marah. Bahkan bukan neneknya saja yang marah, bahkan adik-adiknya juga marah terhadap dia ya, geng ya. Karena yang dilakukan Diana ini begitu keji ya, geng ya, yakni membakar orang tuanya dan membakar rumahnya. Si Diana ini rela dibenci oleh adik-adiknya dan si neneknya ya, geng ya, demi melancarkan aksinya atau rencananya ya, geng ya, untuk membunuh para penjahat-penjahat yang ada di sini ya, geng ya. Di sini aksi Diana yang pertama itu dilakukan ya, geng ya. Aksi si Diana ini akan memburu penjahat tersebut satu persatu ya, geng ya. Dan di sini si Diana ini menyembunyikan adiknya, yakni dia menyembunyikan adiknya lalu dia berteriak kepada warga untuk memancing si penjahat ini keluar ya, geng ya. Setelah membuat keributan, lalu kemudian adiknya ini dikasih permen lalu disuruh pergi. Lalu kemudian dia menyelinap ke dalam gudang ya, di mana markas penjahat-penjahat tersebut berkumpul ya, geng ya. Dan di sini si Diana ini mendapatkan satu penjahat ya, geng ya, dia diikat dan dipukuli. Akan tapi di sini si Diana ini juga tertangkap ya, geng ya. Tapi untungnya si Diana ini bisa menahan penjahat tersebut dan sampai polisi ini datang ya, geng ya. Tapi di sini si Diana ini sampai pingsan yang dipukuli oleh penjahat-penjahat tersebut ya, geng ya. Ketika si Diana ini sadar, si polisi ini datang dan mengatakan kepada si Diana bahwa dia harus menghentikan aksinya tersebut karena bisa membahayakan si Diana ini ya, geng ya. Tapi si Diana ini tidak mau demi untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya ya, geng ya. Dan si polisi pun hanya mengatakan kepada si Diana untuk berhati-hati kepada penjahat tersebut ya, geng ya. Setelah sembuh si Diana ini pulang ke rumah neneknya ya, geng ya. Tapi si Diana ini membawa seseorang ya, geng ya. Yakni si Diana ini menjual rumahnya ini kepada orang ya, geng ya. Dan di sini si pemilik rumah terbarunya ini mengusir si keluarga ini ya, geng ya, adik-adiknya dan neneknya. Neneknya sangat marah kepada si Diana akan aksi-aksi tersebut ya, geng ya.
Sampai-sampai adiknya ini sangat membenci si Diana ya geng ya, karena adiknya ini mengetahui bahwa si Diana ini telah membunuh orang tuanya dan membakar rumahnya. Lalu kemudian di sini dia menjual rumah neneknya juga ya geng ya. Semua adik-adiknya ini sangat marah dan sangat benci kepada si Diana. Tapi si Diana ini hanya berlinang air mata dan menahan kesedihannya ya geng ya. Karena dia terpaksa melakukan semua ini tanpa adik-adiknya tahu bahwa rencana ini untuk menyelamatkan semua keluarganya ya geng ya. Si Diana ini hanya terdiam dan menangis di dalam hatinya ya geng ya. Sebenarnya dia tidak tega, tapi ini demi kebaikan mereka semua. Kok aku malah jadi sedih gini ya melihat video ini ya. Aduh, 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 aduh. Oke lah geng, kita lanjut saja. Jadi gini geng, si Diana ini menjual rumah ini karena ada alasannya ya geng ya. Karena penjahat-penjahat tersebut tidak hanya mengincar si ayah dan ibunya ya geng ya, yakni si penjahat tersebut mengincar semua keluarganya untuk dibunuh ya geng ya. Makanya secara tidak langsung si Diana ini mengusir keluarganya ini dari sini ya geng ya, biar mereka semua aman. Tapi yang mereka ketahui itu Diana ini sangat jahat ya geng ya. Di sini si Diana ini ditemukan oleh penjahat ya geng ya. Padahal si Diana ini sudah pergi dari rumahnya, dia tinggal di rumah bibinya ya geng ya, tapi si penjahat ini mengetahui keberadaannya. Tapi untungnya si keluarga ini di sini selamat ya geng ya dan lolos. Akan tetapi di sini dia juga bingung karena tidak mempunyai uang untuk melanjutkan biaya hidupnya ya geng ya. Lalu kemudian si Diana ini mencarikan adiknya itu pekerjaan, yakni melamar di perusahaan batik ya geng ya, perusahaan perusahaan kain, sorry sorry geng ya. Tapi ketika dia interview, tiba-tiba bosnya ini melakukan pelecehan terhadap adiknya ya geng ya. Dan seketika si Diana ini datang dan menghempaskan bangku ke kepala si bosnya tersebut ya geng ya. Lalu kemudian mereka berdua lari ke luar ya geng ya. Dan si Diana ini menyembunyikan adiknya, akan tetapi adiknya ini melihat si Diana ini sedang berbincang dengan penjahat tersebut ya geng ya. Yakni si Diana ini menjual adiknya ya geng ya. Yang adiknya tahu bahwa Diana ini sedang berinteraksi dengan penjahat, yakni menjual adiknya kepada penjahat ya geng ya. Lalu kemudian si adiknya ini menangis karena Diana ini masih melakukan kejahatan. Awalnya si penjahat itu tidak mau ya geng ya, tapi dengan bujuan rayuan si Diana akhirnya dia mau ya geng ya untuk membayar sejumlah uang besar untuk adik-adiknya. Sebenarnya orang tersebut adalah target Diana untuk selanjutnya ya geng ya. Setelah Diana pulang, dia menemukan target selanjutnya ya geng ya. Yakni sekarang dia mempunyai dua target, yakni ini dengan yang bos tadi ya geng ya. Si Diana ini melihat targetnya sedang menawarkan narkoba kepada seseorang ya geng ya. Awalnya seorang pekerja di pabrik ini tidak mau ya geng ya. Tapi kemudian si Diana ini lalu menghampirinya dan mengambil narkoba tersebut ya geng ya, dan dibeli oleh si Diana. Tapi si Diana ini bilang bahwa dia tidak membawa uang ya geng ya, dia harus ikut si Diana untuk mengambil uangnya ya geng ya. Akhirnya si pria ini ikut si Diana ya geng ya, untuk mengambil uangnya. Lalu kemudian si Diana ini mengambil uang ya geng ya, lalu dia menaiki rumah ya geng ya. Dan rumah ini ternyata milik bos kain tersebut ya geng ya, yang sama-sama target si Diana. Dia ingin mencuri uangnya ya geng ya, akan tetapi dia ketika membuka berangkasnya dia menemukan banyak sekali target-target anak kecil di dalam berangkas tersebut ya geng ya. Lalu si Diana ini sangat marah. Akan tetapi si Diana ini aksinya diketahui oleh si bos gendut ini ya geng ya. Lalu kemudian si Diana ini melompat dari jendela dan memberikan uangnya kepada si pria hitam ini ya geng ya. Lalu kemudian si Diana ini pergi, akan tetapi karena si bos gendut ini kehilangan berangkasnya dan kehilangan uangnya, dia mengejar keluar dan ternyata yang diketahui di luar itu bukan si Diana ya geng ya, melainkan duitnya itu dipegang oleh si pria hitam ini ya geng ya. Akhirnya dia bergelut sesama penjahat ya geng ya, dan saling menyerang satu sama lain sampai akhirnya polisi datang meringkus mereka berdua ya geng ya. Dan di sini si Diana mendapatkan dua targetnya sekaligus ya geng ya.
Di sini semua orang memberikan acungan jempol kepada si Diana ya, geng ya, karena aksinya tersebut sangat cemerlang ya, geng ya. Bahkan aksinya tersebut tidak bisa diprediksi oleh mereka semua ya, geng ya. Ternyata aksinya tersebut dilakukan karena dia ingin meringkus semua penjahat di kota ini ya, geng ya, termasuk yang membunuh kedua orang tuanya. Akan tetapi ketiga adiknya ini tetap menyangkal ya, geng ya. Karena yang diketahui ketiga adiknya ini selama 30 tahun ini si Diana ini melakukan kejahatan terhadap adik-adiknya ya, geng ya. Tanpa disadari bahwa tindakan tersebut adalah kebohongan yang dilakukan oleh si Diana. Dan sebenarnya si Diana ini telah menyelamatkan mereka semua ya, geng ya. Tapi sampai saat ini mereka semua bertiga tidak percaya kepada apa yang ada di layar monitor ya, geng ya. Mereka bertiga hanya tahu dan mengingat kejahatan si kakaknya ini ya, geng ya. Lalu ketiga kakaknya ini bertanya kepada semua orang, kenapa si Mira ini bisa tinggal bersama orang lain. Yakni si Mira ini tinggal bersama tentara militer ya, geng ya. Lalu kemudian mereka suruh memutar monitornya ya, geng ya. Dan setelah monitor diputar, Diana ini melakukan aksinya untuk adiknya. Yani si Diana ini mencarikan ayah untuk bisa si Mira ini melanjutkan sekolahnya ya, geng ya. Dan dia memberikan si Mira ini atau adiknya ini kepada si tentara militer ini ya, geng ya. Awalnya si tentara ini tidak mau ya, geng ya. Tapi dengan kerja keras dan bujukan rayuan si Diana ini ya, geng ya, hingga dia mengorbankan tubuhnya sendiri ya, geng ya. Akhirnya si tentara ini tidak tega dan mau mengadopsi si Mira ini ya, geng ya. Tapi lagi dan lagi yang diketahui si Mira ini yakni si Diana ini menjual si Mira kepada si tentara ini ya, geng ya. Sampai-sampai orang yang ada di sini memarahi ketiga adiknya ya, geng ya. Katanya mereka lah yang bodoh yang masih tidak menerima kenyataan ya, geng ya. Dengan fakta yang sudah mereka lihat sendiri. Akan tetapi mereka belum percaya, geng ya, dan melanjutkan menonton monitor isi kepala dari si kakaknya. Setelah monitor diputar, dia mendapati bahwa si Diana ini bermain judi ya, geng ya. Dan aksi ini si Diana lakukan untuk mengincar target selanjutnya ya, geng ya. Yakni target kali ini ialah bos besar dari pengedar narkoba ya, geng ya. Hari demi hari dia kini menjadi seorang wanita penjudi ya, geng ya. Tapi tidak lepas dari itu ketika dia pulang dia selalu memantau adiknya yakni si Mira yang diadopsi oleh si tentara tersebut ya, geng ya. Sekarang Diana ini melakukan aksinya yakni menemukan target selanjutnya. Dia bekerja sama dengan pelayan kasino ya, geng ya, dan membayarnya untuk menangkap pria botak tersebut ya, geng ya. Dan dia berhasil menangkapnya lalu kemudian si Diana ini menghajarnya ya, geng ya, dan meminta alamat bos besar tersebut. Setelah si Diana ini mendapatkan semua informasi tersebut, kemudian si Diana ini membunuh kepala botak tersebut ya, geng ya. Tapi lagi dan lagi si mereka bertiga tidak mempercayainya ya, geng ya, anjay. Sampai saat ini dia belum mempercayainya bahwa kakaknya itu telah melakukan banyak kebaikan terhadap mereka. Bahkan di sini si kakaknya ini berani membayar orang ya, geng ya, untuk berpura-pura sakit ya, geng ya, di depan adiknya yakni si Mira tersebut ya, geng ya. Si Diana ini menguji si Mira ya, geng ya. Dia ingin tahu perkembangan adiknya itu seperti apa, tapi si adiknya ini tumbuh dengan baik ya, geng ya. Dia menolong si paman yang terjatuh ini ya, geng ya. Akhirnya si Diana ini sangat senang ya, geng ya, karena adiknya tersebut sudah berkembang dengan baik yang di tangan bimbingan tentara tersebut. Bahkan si Diana ini memberikan permit kepada teman-teman kelasnya ya, geng ya, untuk membimbing dan menjaga si adiknya tersebut ya, geng ya. Hingga si Mira ini menjadi orang yang sukses ya, geng ya, dan berprestasi. Bahkan tak tanggung-tanggung si Diana ini sampai memohon-mohon kepada gurunya untuk membimbing si Mira agar menjadi anak yang berprestasi ya, geng ya.
Benar saja, si Mira ini dengan berjalannya waktu dan berkat kakaknya, si Mira ini menjadi anak yang berprestasi dan menjadi juara ya, geng ya. Akan tetapi di sini kesedihan kakaknya itu dirasakan ya, geng ya. Alah, jangankan kakaknya ya, geng ya. Hatiku aja udah sedih nih, mau nangis ini ya. Ketika dia di panggung mendapatkan juara, si gurunya ini meminta dia untuk didampingi oleh walinya, ibunya atau saudaranya gitu lah, geng ya. Akan tetapi si Mira ini malah tidak menganggap si Diana ini ya, geng ya. Tapi si Diana ini hanya sedih dan tidak mempersalahkan hal tersebut ya, geng ya. Karena si Diana ini ada yang lebih menantang lagi, yakni mengejar target yang selanjutnya, yakni bos besar tersebut ya, geng ya. Si Diana ini cukup senang dengan melihat adiknya ini atau si Mira ini telah sukses. Dan Mira ini setelah melihat video tersebut dia begitu malu, geng ya. Dan si Mira ini sudah ada rasa penyesalan ya, geng ya, tapi sedikit. Dan berikut adalah target sasaran terakhir si Diana ya, geng ya, ialah pembunuh orang tuanya ya, geng ya. Dia di sini bermain judi ya, geng ya, akan tetapi si Diana ini kalah besar di sini ya, geng ya. Tapi di sini si Diana ini berpura-pura kalah, geng ya. Setelah Diana ini kehabisan modal, lalu kemudian si Diana ini ingin pergi menelpon untuk meminjam modal, kata si Diana ya, geng ya. Akan tetapi si aksinya tersebut diketahui oleh bos besar tersebut ya, geng ya. Yani bos tersebut mengetahui bahwa Diana itu adalah anak dari orang tuanya yang dibunuh tersebut ya, geng ya. Dan dari situlah si Diana ini dihajar hingga berdarah-darah ya, geng ya. Tapi untungnya si Diana ini cerdik ya, geng ya, yakni tadi yang menelpon itu bukan meminjam ya, geng ya, tapi menghubungi polisi ya, geng ya. Dan kemudian polisi datang menggerebek semua yang ada di sini dan menangkapnya. Dan si Diana ini dibawa ke kantor polisi ya, geng ya. Setelah di kantor polisi, si neneknya dan adik-adiknya ini datang menjenguk si Diana ya, geng ya. Dia sangat marah kepada mereka ya, geng ya, karena ini terlibat dalam perjudian sampai-sampai si neneknya ini memutuskan hubungan keluarga dengan si Diana ya, geng ya. Tapi di sini si Diana tidak mempermasalahkan dan menyetujuinya ya, geng ya. Lalu kemudian si Diana ini dibawa ke penjara dan masuk penjara ya, geng ya. Tapi si Diana ini tidak masuk sel ya, geng ya, melainkan si Diana ini berada di luar bersama polisi. Dan ternyata si Diana ini adalah agen FBI ya, geng ya. Menyamar menjadi penjahat dan bekerja sama dengan kepolisian ya, geng ya. Di sini si polisi ini memberikan pangkat dan penghargaan serta berterima kasih kepada si Diana ya, geng ya, karena si Diana ini telah berani memberantas penjahat-penjahat yang berada di kota ini ya, geng ya. Tapi di sini si polisi ini menawarkan kembali untuk agen-agen selanjutnya, geng ya. Tapi di sini si polisi ini tidak memaksa. Si Diana ini malah menyetujuinya ya, geng ya. Karena kata Diana sekarang sudah terlepas dari beban-beban yang ada di kepala si Diana ini ya, geng ya. Dan dari sinilah semua sandiwara itu terbongkar ya, geng ya. Yakni di sini si neneknya tersebut datang menemui si Diana ini ya, geng ya. Ternyata si Diana ini dan neneknya ini telah bersekongkol menyembunyikan rahasia ini dari adik-adiknya ya, geng ya. Yakni misi yang dijalankan oleh si Diana ini rupanya nenek ini tahu semuanya ya, geng ya, dan neneknya ini berpura-pura membenci si Diana ya, geng ya, padahal si neneknya ini tahu bahwa si Diana itu adalah polisi ya, geng ya, polisi FBI. Dan dari sini keduanya tangisan dipecahkan ya, geng ya. Bukan hanya mereka yang menangis ya, geng ya. Aku juga ingin menangis ya, geng ya. Anjay. Bahkan di sini si Diana ini memberikan semua uangnya yang dia dapat ya, geng ya. Dan dia berjanji si Diana ini akan membiayai adik-adiknya hingga sukses ya, geng ya. Dan ternyata kesuksesan mereka itu adalah berkat si Diana yang membiayai dari belakang tanpa mereka ketahui. Dari mulai program adiknya yang ini ya, geng ya, yaitu si Diana ini yang membiayai hingga 20 miliar.
Dan Diana ini selama 30 tahun ini dialah yang membiayai adik-adiknya hingga menjadi orang yang sukses semua ya, geng ya. Tapi yang adik-adiknya tahu si Diana ini hanyalah orang jahat dan pembunuh kedua orang tuanya ya, geng ya. Dan dari sinilah semua kebenaran itu terbongkar. Dan dari sinilah mereka semuanya baru tersadar ya, geng ya, dan menyesalinya akan tuduhan-tuduhan yang dia berikan kepada kakaknya. Ketika ketiga adiknya ini tersadar, barulah di sini si ketiga adiknya ini menginginkan si kakaknya ini sembuh dan tetap hidup ya, geng ya. Yang sebelumnya ketiga adiknya ini menginginkan kakaknya ini menderita, geng ya. Tapi kini mereka telah menyesalinya dan si Diana ini dibawa ke ruang operasi ya, geng ya. Akan tetapi si dokter bilang bahwa dia tidak akan bertahan lama. Kemudian dia panik dan berlari menemui si Diana kakaknya ini ya, geng ya. Dan kemudian si Diana ini di detik-detik terakhirnya hanya berpesan kepada mereka. Dia hanya senang melihat adik-adiknya yang sudah sukses. Dan dia sudah bilang bahwa dia sudah membalaskan dendam kedua orang tuanya, geng ya. Di sini ketiga adiknya ini sangat menyesal dan nangis sejadi-jadinya ya, geng ya, karena dia telah berprasangka buruk kepada kakaknya ya, geng ya, dan memperlakukan kakaknya ini hingga menderita ya, geng ya. Dia hanya menangis dan terus menangis semuanya ya, geng ya. Akan tetapi di sini takdir berkata lain. Si Diana ini tidak tertolong dan Diana ini meninggal. Dan mereka cuma bisa menyesali dan menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya si Diana ini dikuburkan ketiga adiknya tersebut dan dijadikan pahlawan oleh adiknya dan dijadikan kuburan pahlawan juga oleh kepolisian ya, geng ya, akan hal tersebut. Dan dari sini film tamat ya, geng ya. Pesan moral kali ini dari saya adalah jangan memastikan hal yang belum kita ketahui kebenarannya ya, geng ya. Dan sejahat-jahatnya saudara kita yang kita pandang itu jahat, belum tentu itu adalah sebuah kejahatan, melainkan kebaikan untuk kita. Maka dari itu sayangilah kakak-kakak yang kalian punya saat ini ya, geng ya. Siapa tahu mereka saat ini jahat, kemungkinan dia melakukan hal yang baik untuk kalian ya, geng ya. Siapa tahu sama persis dengan film ini. Oke lah, geng, sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya. Bye bye.